saya Chris Waluyo. Jadi mungkin nanti di kelas-kelas insya Allah bisa ketemu muka langsung dengan kami pelatih daripada pembina pramuka di SMA ITI ini. Namun kalau kelas 11 mungkin sudah paham karena sudah pernah ketemu tim itu, dan nanti untuk materi-materi selanjutnya akan disampaikan oleh kelas Depri. Nanti bisa berkenalan terlebih dahulu pakai video paham untuk menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Mungkin itu untuk sementara waktu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Depri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Halo kakak-kakak semuanya. Ada kata nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini kakak mau memperkenalkan diri kakak dulu. Perkenalkan, nama kakak Kak Devri Handayani, biasa dipanggil Kak Devri. Di sini kakak sengaja manggil adik-adik semuanya itu Kak. Kenapa sih Kak? Karena sebutan kakak itu udah terbiasa dalam pramuka, jadi adik-adik semuanya jangan kaget kalau kakaknya bilang Kak ya. Jadi salam kenal untuk adik-adik IGM. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal, Kak. Iya, Kak. Oke. Iya. Oke nih Kak, hari ini kakak mau jelasin tentang apa sih itu pramuka dan apa saja sih sejarah pramuka dunia maupun sejarah pramuka di Indonesia. Nah, pertama, apa sih itu Kak pramuka? Pramuka itu merupakan suatu wadah bagi organisasi pramuka Indonesia untuk menyalurkan bakat. Jadi pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana. Pramuka itu udah mencakup seluruh dunia maupun Indonesia secara internasional. Jadi semua masyarakat dunia sudah mengetahui dan menerima baik tentang organisasi pramuka. Nah, pertama-tama kakak mau bahas tentang kepramukaan tingkatan anggota gerakan pramuka. Tingkatannya itu ada 4. Yang pertama siaga, penggala, penegak, dan pandega. Untuk siaga itu mulai dari usia 7 tahun sampai 10 tahun. Dan yang kedua itu penggala. Penggala mulai dari usia 11 tahun sampai 15 tahun. Sedangkan penegak mulai dari usia 16 tahun sampai 20 tahun. Dan pandega mulai dari usia 21 tahun hingga 25 tahun. Nah, yang pertama kakak mau bahas tentang siaga nih. Siaga 7 sampai 10 tahun. Penggunaan kata siaga itu diambil dari kata romantisme sejarah perjuangan bangsa Indonesia, di mana tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia ditandai dengan adanya lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908 menjadi petanda rakyat Indonesia menyiagakan diri untuk mencapai kemerdekaan. Jadi Budi Utomo ini merupakan cikal pertama
untuk menyiagakan diri mencapai kemerdekaan. Mungkin kakak-kakak di rumah udah pernah ikut pramuka di SD maupun di SMP ya, udah tahu dong istilah Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kalau Dwi Satya itu merupakan janji yang isinya ada dua hal, dan Dwi Satya dan Dwi Dharma itu merupakan dua dari isi dari janji-janji tersebut. Selanjutnya kakak mau bahas tentang penggalang. Usia penggalang itu mulai dari 11 sampai 15 tahun. Jadi usia 11, 12, 13, dan 15 tahun ini kita udah masuk ke dalam penggalang. Nah, kalau untuk penggalang, penegak dan pandega itu janji dan pengamalannya itu sama, Kak. Isinya itu Trisatya dan Dasadharma. Mungkin Trisatya dan Dasadharma sebagian kakak ada yang beberapa nih ya. Jadi nggak kakak ulangin lagi. Dan yang selanjutnya kakak mau bahas tentang penegak. Penegak yaitu kakak-kakak yang saat ini sudah mau masuk ke jenjang penegak. Penegak biasanya kita masuk pada saat kita SMA, SMK, atau MA dan lainnya. Usianya itu 16 sampai 20 tahun. Kakak-kakak ada yang udah tahu belum apa itu penegak? Belum. Nah, penegak secara etimologi itu berasal dari kata tegak. Tegak. Jadi, menurut kamus bahasa Indonesia artinya berdiri sendiri dan berimbuhan ke, yang mempunyai makna menjadi. Jadi, apabila keduanya itu disatukan menjadi penegak. Permisi, izin. Tolong stop dulu. Bagi peserta, adik-adik, seluruhnya tolong dihidupkan kameranya ya, jangan dimatikan. Nanti nilai tidak selesai. Jadi tolong dihidupkan semuanya, ikuti. Nanti setelah akhir akan kami ajukan pertanyaan dan nilai ya. Jadi tolong semuanya diikuti dengan baik. Lanjut, pelan-pelan saja Kak Depri. Santai aja Kak Depri, terangkan satu persatu. Lanjut. Nah, jadi penegak itu sesuatu atau seorang yang mampu menegakkan. Selanjutnya di sini mau bahas tentang pandega. Kita bisa masuk ke dalam pandega itu apabila kita telah memasuki amalan atau rencana pada saat kita memasuki bangku kuliah. Pandega itu merupakan suatu tingkatan yang paling tinggi dari keempat tingkatan-tingkatan yang sudah kakak jelasin tadi, yaitu siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, kakak kembali lagi bahas ke yang si penegak tadi. Di dalam penegak ini ada syarat-syarat khusus. Kalau kakak-kakak mau masuk ke dalam pramuka, itu harus menyelesaikan syarat kecakapan khusus atau SKU. Jadi kalau kakak mau masuk ke penegak, kakak harus menyelesaikan syarat-syarat khusus tersebut, mengisi SKU. Nanti ada dari kakak pembinanya, dikasih SKU. Itu untuk mengisi penegak bantaran dan penegak laksana. Nah, yang kedua, syarat kecakapan khusus. Syarat kecakapan khusus itu memiliki 3 jenis. Yang pertama itu purwa, kedua madya, ketiga utama. Nah, kalau purwa itu bentuknya itu bulat, sedangkan madya itu bentuknya segi 4, dan yang utama itu bentuknya segi 5. Jadi kalau kakak udah masuk ke bantara atau masuk ke laksana, kalian bisa langsung masuk mengisi syarat kecakapan khusus purwa, madya maupun utama. Dan itu bisa kakak dapati kalau kakak ikut dalam perkemahan dan mengisi syarat-syarat tersebut. Nanti syarat kecakapan khusus itu
dipakai di sebelah kanan lengan ya. Yang terakhir itu Pramuka Garuda. Pramuka Garuda ini merupakan pramuka utama dari si siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, sekarang kakak mau bahas tentang istilah dalam pramuka penegak. Istilahnya itu yang pertama tuh ada ambalan gugus depan. Apa sih Kak ambalan itu? Ambalan itu adalah suatu wadah pembinaan bagi para penegak di tingkat gugus depan. Jadi kalau kakak-kakak di rumah nih ikut pramuka di sekolah, itu kakak-kakak masuk ke dalam ambalan. Nah, dalam ambalan itu terdiri dari penegak, calon penegak, tamu ambalan. Nah, ketiga jenis itu saling berkaitan serta saling mempengaruhi sesuai dengan peran dan fungsinya sendiri. Yang kedua itu dari ambalan, si ambalan ini dipecah, dia menjadi sangga. Nah, apa sih sangga? Sangga itu gubuk. Mungkin yang punya rumah di belakangnya itu ada sawah, itu ada kayak rumah kecil tuh ya. Rumah kecil itu disebut kayak tempat pengarak sawah, gubuk. Jadi sangga itu kayak gubuk, tempat pengarak sawah. Nah, kalau si nama-nama sangga ini ada 4 Kak. Yang pertama itu ada sangga perintis, yang kedua ada sangga menegas, yang ketiga ada sangga pencoba, yang keempat ada sangga pelaksana. Jadi kalau kakak-kakak pramuka di rumah masuk ke dalam ambalan dan kalian sudah mulai aktif latihannya di sekolah, itu kalian akan dipecah menjadi beberapa sangga gitu. Ada sangga perintis, sangga penegas, pencoba, pelaksana. Nah, itu dibagi-bagi. Kalau untuk perempuan ataupun laki-laki itu keempat sangga itu bisa masuk. Kalau SMP kan kita dibagi menjadi kalau yang putri itu nama bunga kan. Ada ini kelompok bunga gitu, ada buah-buahan, ada yang binatang. Nah, kalau SMA itu namanya sangga. Sangga itu cuma ada 4. Jadi kita dibagi menjadi beberapa sangga. Nah, mungkin itu tadi untuk materi kelas 10-nya ya. Kakak tadi udah bahas tentang apa sih itu pramuka dan tentang sangga-sangga. Semoga kakak-kakak di rumah tahu tentang pramuka dan memiliki keinginan untuk masuk pramuka. Karena ikut pramuka itu enak loh Kak, enak banget. Kakak dulu ya, mungkin kakak mau cerita sedikit. Kakak ikut pramuka dari kelas 4 SD sampai sekarang, mungkin udah 10 tahunan lah ya. Kakak itu ikut pramuka itu berawal dari benci pramuka. Kakak itu dulu nggak senang sama pramuka. Tapi setelah kakak masuk pramuka ya kakak malah kecanduan. Nggak taunya yang kakak pikir selama itu salah. Yang pramuka gini lah, ternyata pramuka itu enak. Dan karena dari pramuka ini kakak bisa membanggakan orang tua. Kakak dari SMP, SMA, kakak udah berani keluar kota memakai nama pramuka. Bahkan waktu itu pernah pertama kali kakak ikut pramuka itu langsung dikirim ke Provinsi Riau. Pramuka itu banyak sekali mengajarkan kita, dari kakak yang nggak bisa masak, jadi bisa masak, dari kakak yang tadinya pendiam, sekarang karena banyak teman di pramuka, kakak jadi aktif gitu. Di pramuka juga kita diajari gimana sih caranya berbicara di depan umum, gimana sih caranya kalau kita bicara nggak takut, jadi berani. Kita diciptakan pramuka untuk jadi pemberani, jadi pemimpin. Jadi bisa kakak contoh di rumah untuk kehidupan sehari-hari itu ada di Jasa Dharma Pramuka ke-10.
cinta alam dan kasih sayang sama manusia, kakak itu dapatkan dari pramuka-pramuka dari saka di Indonesia itu kan banyak ya, yang kakak itu 11. Nanti kalau ada lain waktu kakak ceritakan tentang saka. Jadi jangan pernah bosan untuk masuk pramuka, karena pramuka itu enak. Mungkin itu saja materi kelas 10 untuk kakak-kakak di rumah, dan kakak akan melanjutin materi kelas 11. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjut daripada kami jawab. Ganti baju. Kan enggak pakai baju. Oke, lanjut Kak Depri. Santai aja Kak Depri, jelaskannya Kak Depri. Santai-santai aja Kak Depri. Kasih pengertian ke adik-adiknya. Santai, jelaskan. Dicatat bila perlu. Jadi biar lebih paham. Itu tadi penjelasan untuk materi kelas 10 ya, tentang pramuka dan sejarah-sejarah pramuka dunia maupun sejarah pramuka di Indonesia. Oke Kak, kita langsung ya materi ke kelas 11 nih. Untuk kelas 11 IPA maupun IPS tentang kepramukaan. Mungkin untuk nambah semangatnya Kak ya, mungkin udah pada ngantuk ya di rumah. Kalau kakaknya bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi luar biasa. Itu ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Pagi luar biasa. Kurang keras ya. Selamat pagi.
Pagi. Pagi. Luar biasa. Terus semangat ya, semangat pagi. Langsung kakak masuk ke materi yang kedua untuk kelas 11. Itu sama aja tentang pramuka yang pertama tadi. Tentang apa sih pramuka? Gimana sih pramuka itu? Dan jadi untuk materi kelas 11 itu beda tipis Kak ya sama kelas 10 tadi. Kalau kelas 11 itu dia tuh lebih tentang kegiatan kepramukaan. Jadi kelas 11 itu kita mengetahui gimana sih pramuka yang sebenarnya itu, gimana sih cara untuk mengembangi pramuka-pramuka di Indonesia, itu lebih ke tujuannya. Jadi yang udah kakak ceritain tadi yang tentang pengalaman kakak, pramuka itu asik, pramuka itu nggak ngebosenin. Beda. Udah aja nggak apa-apa. Ini aja nggak apa-apa. Ini lanjut lagi setnya. Ngomong aja nggak apa-apa. Oh, ini kelas 11 kita coba. Bilang aja kita bilang kelas aja 10. Nggak apa-apa. Santai Santai aja. Kelas 10 ya. Nanti kita buka. Mungkin ini ada sedikit kesalahan teknis kan, jadi mungkin kita santai-santai aja ya, kita sharing tentang pramuka. Di sini juga kayak gini, jadi kita mungkin sharing sedikit tentang materi kelas 11-nya. Kita buka yang kelas 10 ya. Kita jadi yang kelas 10 lagi itu tentang pramuka. Apa sih itu pramuka? Pramuka itu merupakan singkatan dari praja, suatu wadah dalam kegiatan organisasi pramuka yang bisa menyalurkan bakat. Nah, kalau menurut kalian ya, pramuka itu suatu organisasi yang merupakan wadah utama pendidikan kepramukaan di Indonesia. Kalau dalam dunia internasional, pramuka itu disebut dengan kepanduan. Jadi kalau kakak pergi ke luar negeri, di sana kakak sebut pramukanya itu kepanduan. Jadi panduan atau boys book. Dalam pramuka itu kakak bisa masuk ke dalam pramuka kalau kakak itu udah mengucapkan ikrar maupun janji yang dinamakan satya dalam pramuka. Nah, satya sendiri itu dibedakan antara siaga, penegak, penggalang, penegak, dan pandega. Kalau untuk siaga itu namanya dwi satya. Kalau untuk si penegak dan prates itu namanya tri satya. Kakak-kakak udah tahu belum tujuan masuk pramuka? Buat apa sih kita masuk pramuka? Nah, kita masuk pramuka itu untuk membentuk karakter diri, karakter pribadi, membentuk akhlak, dan menambahkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia. Terus kita itu masuk pramuka itu juga bisa mengenali potensi diri dan mengingatkan keterampilan generasi muda sehingga
juga menjadi individu yang bermanfaat. Jadi manfaat pramuka itu banyak sekali. Kita bisa lihat dari Trisakti ya. Nomor 1 sampai nomor 10 itu manfaatnya itu bagus banget. Jadi kakak-kakak di rumah jangan ada lupa dibukain tuh Trisaktianya, dipahami satu persatu dari nomor 1 sampai nomor 10. Nah, itu tadi tentang pramuka dan tujuan pramuka. Tapi sebelum kita masuk ke sejarahnya, kita tadi udah bahas tentang apa sih itu pramuka dan apa sih tujuan kita masuk pramuka. Di sini kakak mau jelasin tentang sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka ini ada 2 ya. Yang pertama, sejarah pramuka dunia. Yang kedua, sejarah pramuka Indonesia. Kalau sejarah pramuka dunia itu, sejarah pramuka yang pertama kali dimulai oleh Lord Robert Baden-Powell of England, atau yang dikenal dengan sebutan Bapak Pandu Dunia. Ada yang tahu Bapak Pandu Dunia? Ya, itu si Bapak Baden-Powell tadi. Nah, Bapak Baden-Powell ini dulu itu menuliskan buku yang disebut dengan Scouting for Boys pada tahun 1904. Nah, buku tersebut itu dibuat pada saat dia melakukan perkemahan, dan pada tahun itu beliau merintis bukunya tersebut. Nah, Bapak Baden-Powell setelah merintis buku Scouting for Boys tadi, Bapak Baden-Powell itu punya adik, punya saudara perempuan, namanya Agnes Baden-Filter. Beliau biasa manggilnya Agnes. Nah, pada saat itu tahun 1912 si Bapak Baden-Powell ini mengajak Agnes untuk mendirikan pramuka untuk kaum wanita. Kalau tadi kan for boys atau boys scouting. Sekarang si Baden-Powell ini bilang sama adiknya, gimana kalau kamu dirikan untuk pramuka perempuan, jadi kita gabungan gitu. Jadi si Agnes ini mendirikan pramuka untuk perempuan itu namanya Girl Bridge pada tahun 1916. Yang kedua, setelah Agnes mendirikan pramuka untuk wanita, 1916 itu mulai dia berdiri organisasi kepramukaan untuk siaga. Siaga tadi masih ingat umur berapa? Siaga itu umur 7 sampai 10 tahun. Nah, kalau siaga itu pramukanya itu disebut CUB atau anak serigala. Jadi kalau kakak-kakak di rumah punya adik nih ya, punya adik yang masih SD atau masih kecil lah, pertama kali dia masuk pramuka itu namanya siaga. CUB disebut dengan anak serigala. Tapi kalau di rumah jangan ya panggil adik-adiknya, anak serigala, anak serigala. Padahal anak serigala itu kan hanya untuk pramuka. Takutnya nanti orang tua di rumahnya heran, adiknya dipanggil anak serigala. Padahal anak serigala itu CUB. Dan yang selanjutnya ketiga, pada tahun 1918 kemudian berdiri organisasi Rovers School yang ditunjukkan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Seperti kakak-kakak di rumah yang saat ini sudah memasuki jenjang SMA dari 17 ke atas. Itu beliau mendirikan Rovers School. Nah, setelah beberapa tahun itu, Baden-Powell itu kembali mendirikan bukunya. Yang pertama tadi kan Scouting for Boys, buku pertamanya yang dirilis. Yang kedua ini Baden-Powell mendirikan buku keduanya bernama Rovering to Success. Buku ini dirilis beliau pada tahun 1922. Nah, buku yang kedua ini beliau menciptakannya itu tuh bercerita tentang seorang anggota pramuka atau pemuda yang mendayung sak perahu sampannya menuju ke pantai kesuksesan. Ini kakak yang foto ya. Biarlah layar robek, biarlah kemudian patah, lebih baik tenggelam daripada putar kali ini. Jadi di pramuka itu kita diciptakan untuk berani mencoba, berani untuk menjadi pemimpin.
Jadi dari buku kedua yang dirilis sama Bapak Baden-Powell ini, buku tersebut untuk mendorong kita. Gimana sih caranya kita biar pantang menyerah? Di situ kita tuh diajari. Walaupun layar robek, walaupun kita tuh tahu kalau kita terus ikut, contohnya ini lomba ya. Kalau kita ikut lomba, pasti saya kalah karena musuhnya itu lebih baik dari saya. Jangan berpikiran gitu. Kita harus berpikir positif aja. Menang atau menang, kita harus coba. Yang penting berani mencoba. Dari buku yang kedua itu tadi ya. Dan yang selanjutnya, nah setelah itu Baden-Powell itu mendirikan suatu perkemahan. Perkemahan itu terjadi 10 hari, mulai dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus tahun 1920 di Olympus Hall. Itu merupakan perkemahan besar, perkemahan Jambore pertama kalinya diadakan oleh Bapak Baden-Powell. Bapak Pandu Sedunia ini memiliki ide untuk menyatukan seluruh pramuka di Indonesia untuk menjadi satu, itu di dalam pramuka perkemahan yang bernama Jambore. Nah, di Jambore ini beliau sudah berhasil mengumpulkan 800 peserta dari 34 negara di dunia. Nah, di dalam perkemahan itu, pada saat itulah si Baden-Powell itu dinobatkan menjadi Bapak Pandu Sedunia. Jadi itulah cerita kenapa Bapak Baden-Powell itu disebut Bapak Pandu ya, Bapak Pandu Sedunia. Karena mereka itu dalam pramukanya itu bujur banget, berhasil mendirikan dan menyatukan seluruh pramuka-pramuka di Indonesia maupun di dunia. Nah, tadi itu asal-usul kenapa Bapak Baden-Powell itu disebut dengan Bapak Pandu Dunia dan kenapa Bapak itu bisa menjadi sorotan dalam sejarah pramuka dunia. Nah, sekarang kakak yang kedua mau membahas tentang sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia itu tidak terlepas dari sejarah yang pertama tadi. Jadi Indonesia itu masih ada hubungannya dengan sejarah pramuka dunia. Tidak lepas dari ceritanya si Baden-Powell tadi. Nah, kalau sejarah pramuka Indonesia itu dikenal dengan 3 masa. Yang pertama itu pada saat masa penjajahan Belanda, yang kedua pada masa penjajahan Jepang, yang ketiga pada masa setelah kemerdekaan. Jadi di saat ada penjajahan-penjajah ini, sejarah pramuka Indonesia itu lebih begini. Dari mulai dijajah Jepang, Belanda maupun setelah kemerdekaan. Nah, pertama kakak mau bahas yang gerakan pramuka di masa penjajahan Belanda. Gimana ceritanya? Jadi di Indonesia itu panduan ya, kepanduan itu didirikan dan dirilis dengan nama NIPV atau dalam bahasa Indonesianya itu dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Jadi pandu-pandu atau organisasi dari Hindia Belanda itu menjadi satu, digabung menjadi NIPV. Nah, NIPV itu ada setelah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober ya, 1928. Nah, kemudian setelah si NIPV tadi ada, pada tahun 1936 NIPV itu berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. Jangan PPKI ya, BPPKI. Nah,
karena ini BPP udah berubah jadi BPPKI, si BPPKI ini melakukan kegiatan namanya Perkinu. Kalau kita tahunya Pesami ya, Pesami. Jadi si BPPKI ini mendirikan suatu perkemahan, dia namanya Perkinu. Perkinu itu Perkemahan Kepanduan Indonesia OIM. Nah, perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Jadi Jambore di Indonesia itu berawal dari si Perkinu yang dibentuk oleh si BPPKI. Itu ya Perkinu, bukan Persami. Nah, dan selanjutnya kalau mau bahas tentang sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Yang pertama tadi kan pada masa penjajahan Belanda, yang kedua Jepang. Kenapa sih Jepang harus Belanda? Nah, gerakan pramuka itu masih berjalan pada masa penjajahan Jepang. Dia tuh bisa bertahan, si Jepang, tentara Jepang ini bertahan. Namun di saat si Jepang ini menyerang kepada si Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang tertarik masuk ke Keigo dan Peta dan Seidan. Jadi si Jepang ini kuat banget. Pada saat itu Jepang itu melarang berdirinya partai dan juga dianggap gerakan pramuka itu berbahaya. Organisasi pramuka itu berbahaya kata si Jepang tadi, karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Jadi pada saat itu si Jepang nggak suka ada kesatuan kan. Jepang itu maunya kita terpecah belah kan. Nah, hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkinu 2. Yang pertama tadi Perkinu 1 pada saat masa penjajahan Belanda, yang kedua itu pada saat masa penjajahan Jepang, Indonesia itu melaksanakan Perkinu 2. Nah, Perkinu 2 ini untuk mewujudkan, untuk memberitahu kepada si Jepang, jangan hancurin kami karena kami ini masih kuat untuk mempersatukan kesatuan rakyat. Gitu. Jadi pramuka-pramuka Indonesia pada saat itu berkemah lagi, berkemah Perkinu 2 dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Jadi pada saat itu Indonesia itu sangat berani, mereka mempunyai tekad Jepang itu harusnya Jepang yang berdiri dari kita. Jadi pramuka Perkinu 2 itu dilaksanakan di Indonesia untuk mempersatukan dan membentuk suatu kesatuan rakyat Indonesia. Dan yang selanjutnya sejarah pramuka Indonesia pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu masa-masa kita ya. Jadi kita sebagai pramuka Indonesia itu harus bersyukur ya. Kalau pramuka zaman dahulu itu mereka mendirikan pramuka itu sambil ada penjajahan, sambil ada pecah belahan. Sekarang kita harusnya bersyukur. Dan setelah Indonesia itu tepat pada tanggal 28 Desember tahun 45 ya, didirikan organisasi Pamdu Rakyat Indonesia di seluruh. Jadi pertama kali setelah kemerdekaan, pramuka Indonesia itu mendirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di seluruh, yang menjadi salah satu wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Nah, setelah tahun 45 masuk ke tahun 61. Pada tahun 61 ini terdapat 100 organisasi kepanduan Indonesia. Nah, kepanduan Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kepanduan organisasi Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, yang kedua Ikatan Pandu Indonesia, yang ketiga Persatuan Putra Putri Indonesia. Jadi dalam ketiga organisasi ini pada saat itu mewakili dari 100 organisasi kepanduan yang ada di Indonesia. Nah, setelah organisasi-organisasi tersebut pada tanggal 14 Agustus tahun 61, gerakan pramuka dikenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka. Jadi ingat ya, Hari Pramuka itu
14 Agustus 1961 dan dirayakan setiap tanggal 14 Agustus di setiap tahun. Hari Pramuka itu dinobatkan hari itu karena pada saat itu organisasi yang 100 tadi itu dijadikan satu, jadi pramuka, satu Indonesia. Oke, terima kasih. Habis. Nah, itu tadi sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Kalian dunia tadi berawal dari si Bapak Badan Powell yang menjadi Bapak Pandu Dunia, terus yang pramuka masuk Indonesia dari ketiga sejarah ini, dari masa Jepang, masa Belanda, dan masa setelah kemerdekaan. Jadi pesan kakak untuk kita pramuka Indonesia di masa milenial ini kita harus lebih kreatif, harus lebih menjaga persatuan dan kesatuan agar pramuka itu tetap ada di Indonesia. Dan semoga kakak-kakak di rumah bisa mengembangkan pramuka itu ke jenjang yang lebih mau lagi. Mungkin itu saja materi yang mau kakak sampaikan hari ini. Ada tanya jawab enggak? Nah, jadi mungkin kakak-kakak di rumah sedikit demi sedikit bisa ya ngerti tentang apa yang kakak sebutin tadi, yang kakak jelasin tadi, mulai dari pertama sampai akhir. Pokoknya pesan kakak satu, jangan pernah melupakan pramuka. Tapi ada pertanyaan nih Kak. Kak, saya ingin tanya dari Raka Abdillah. Kenapa kakak mau masuk pramuka dan kenapa Kak bisa masuk pramuka? Alasan kakak awalnya dari pribadi. Wah, ini ya. Kakak mau cerita. Mungkin ada di rumah itu mikirnya, nih kakak ini pramuka banget, pramukanya wow banget, pasti kakak ini cinta banget sama pramuka. Pasti pramukanya wow, gini. Kakak ikut pramuka itu dari kelas 4 SD sampai sekarang. Mungkin 10 tahunan. Pada saat kakak pertama kali ikut pramuka itu kayaknya rasanya terpaksa. Mungkin sebagian dari kalian ada rasa kayak gitu. Pertama kakak itu nggak suka banget sama pramuka. Tapi semenjak dari sedikit demi sedikit kakak sudah pramuka, kakak baru tahu manfaat dari pramuka. Dari kakak benci, kakak nggak suka, kakak risih sama pramuka, jadi kakak sekarang cenderung pramuka dan alhamdulillah sekarang kakak suka banget. Pramuka kakak itu banyak banget tujuannya, banyak banget manfaatnya. Kakak suka pramuka karena pramuka itu bisa mengajari kakak banyak hal. Bisa kakak catatkan dalam dasar dharma pramuka ya, kata sebelum itu. Dari kakak nggak suka masak, sekarang suka masak. Dari nggak bisa masak, sampai kakak bisa masak. Dari kakak yang tadinya penakut, ketemu orang banyak, nggak berani ngomong depan umum. Sekarang kakak dikit demi sedikit, kakak bisa jalan ke pramuka. Kakak masih pramuka itu kan banyak manfaatnya, banyak banget. Dari situ pramuka itu bisa membahagiakan orang tua gitu ya. Jadi kalau ada di rumah jangan mikir itu pramuka panas-panasan, buat apa sih pramuka gini. Salah deh, pramuka itu luar biasa, luar biasa. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Oke, mungkin ada kakak-kakak yang mau bertanya lagi, silakan. On mic langsung loh. Ayo silakan yang mau bertanya. Pertanyaan on mic. Mic on. Langsung di on mic kan yang langsung ingin tanya. Langsung yang ada yang mau bertanya langsung di on mic kan ya. Kakak tunggu nih pertanyaannya. Kalau aja penjelasan kakak yang tadi itu kurang jelas atau mau dipertanyakan lagi, silakan. Ya sama semangat. Biar semangat aja aku. Langsung on mic. Break dulu, itu break dulu, bentar. Kita break dulu.
Ayo masuk suaranya. Tidak. Ngetes baik. Selamat pagi semua. Pagi. Halo. Halo, suaranya. Halo, selamat pagi. Pagi, Kak. Adik, tadi sudah panjang lebar dijelaskan hampir 1 jam, dari jam 8 ke jam 9 kurang lebih. Jadi silakan bertanya terlebih dahulu apa yang ingin ditanyakan. Jadi kalau memang ini sudah dijelaskan secara teori, kurang jelas, kurang tahu, jadi bisa kita jelaskan kembali. Jadi ada nilai plusnya bagi kalian yang bertanya. Jangan ragu-ragu bertanya, sebutkan nama, kelas, jadi nanti ada nilai plus. Dan tolong yang masih belum buka kameranya, bukai, dilihat. Jadi nggak tahu, apalagi yang kelas 10. Nggak tahu dengan nih, karena belum pernah ketemu. Jadi sekalian, tolong ikuti dan dengarkan, ditanya bila perlu, karena ada nilai plus bagi kalian yang bertanya kepada sumber pada pagi hari ini. Ya, silakan adik semuanya aktif untuk mereka bertanya ataupun sekedar perkenalan boleh. Silakan. Lanjut Kak, saya beri. Kenalan boleh. Serah kalau nggak ngakui lah. Kalau perkenalan juga boleh. Nomor Ini pertemuan kita berapa ya? Aku baru kenal kalian baru kenal kita. Kalau ada Kak pertanyaan terakhir, baca nggak? Ya. Saya mau bertanya Kak, seberapa penting pramuka itu? Wah. Seberapa penting? Tadi Kak juga udah jelasin ya tujuan pramuka. Apa sih tujuan pramuka? Itu tadi pramuka itu penting banget untuk menyalurkan bakat kita. Pramuka itu penting banget untuk mewujudkan generasi baru. Jadi kita dididik dari dini untuk masuk ke pramuka, dididik untuk di beberapa titik untuk kita tuh bisa dilihat sebagaimana besar potensi kita tuh bakatnya apa, kita bisanya apa. Kakak juga tadi udah cerita kan, kakak itu pramuka itu berawal dari tidak suka menjadi suka. Karena pramuka itu manfaatnya banyak banget. Bisa mendidik kakak, merubah kakak untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kakak silakan. Lumayan Kak. sedikit kan? Oh, silakan. Saya doang. Sebelum pertanyaan tadi, seberapa penting pramuka itu ya? Nah, jadi dari siapa tadi? Muhammad. Dari Muhammad Al-Firman. Al-Firman. Berapa ini? Kelasnya berapa? Firman kelas 10 kali. 10. 10 ke 11. Jadi kalau dibilang penting, ya penting. Pramuka itu dibilang tidak, mungkin bagi yang orang-orang tidak suka mungkin tidak penting pramuka itu. Gitu. Tapi pada dasarnya Al-Firman, pramuka itu adalah kegiatan yang menyenangkan, yang sangat menyenangkan. Apabila kita sudah senang, semuanya, semua kegiatan, semua aktivitas, kalau dari diri kita sendiri sudah menyenangi, maka terjadi sama-sama senang. Jadi kalau mau pramuka tapi tidak menyenangi, itu susah masuknya, susah mengikutinya. Sama lah, jangankan pramuka, ya, mau pelajaran apa saja, kalau kalian sudah tidak suka dengan pelajaran itu, maka
berusaha untuk dapat ilmunya. Jadi pramuka memang mengajarkan, intinya adalah untuk disiplin, disiplin diri kita sendiri. Kemudian ada sekalian, pramuka itu memang untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Setelah kita terjun pramuka, ini Kak Devin samping saya, beliau ini SD sama saya. Dari kelas 4 SD sudah mulai pramuka dengan saya, kemudian SMP nggak ketemu saya dari dia, kemudian SMA ketemu saya lagi sampai sekarang. Jadi mengajarkan disiplin di Al-Firman. Kalau kamu sudah ikut pramuka, senang pramuka, ya inilah kegiatan pramuka yang sesungguhnya adalah sebenarnya bukan di sini, tapi di luar, di lapangan, kegiatan yang memang mengasihkan sebenarnya pramuka. Kalau memang nggak mengasihkan, kalau memang nggak berguna, otomatis saya juga nggak mau ikut. Karena saya dari SD sampai dengan sekarang, umur hampir kepala 4 masih hobi saja pramuka. Karena menyenangkan, bagi saya menyenangkan. Namun kalau bagi mungkin Al-Firman nggak menyenangkan, nggak suka, ya susah untuk ikut kegiatan pramuka. Jadi yang penting itu sangat penting bagi diri kita sendiri. Karena mengajarkan kita untuk disiplin, mengajarkan kita untuk berani. Bagaimana di dasar dharma itu kan ada poin yang nomor 8, disiplin, berani, dan setia. Itu yang diamalkan oleh pramukaan. Kalau sudah mengamalkan pramuka itu dari dasar dharma yang 10 itu, nanti kalian cari dasar dharma 10 tadi mungkin sudah bisa disampaikan. Semuanya diikuti, semua dilaksanakan, insya Allah kita semua khususnya generasi muda akan jadi orang-orang yang 100% bahkan bukan lagi 10 benar, tapi 100 benar, bagus semua. Nggak ada pramuka itu mengajarkan kejelekan, nggak ada orang-orang pramuka itu, insya Allah nggak ada orang-orang pramuka itu yang ugal-ugalan, orang-orang pramuka itu yang narkoba, itu tidak ada. Karena mereka telah mengamalkan yang namanya dasar dharma dari yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau sudah semua dilaksanakan, bagus sekali. Itulah pentingnya pramuka bagi kita semua. Terima kasih untuk Al-Firman tadi. Ada selanjutnya, Kak? Ada, itu dari Gita Jita. Kak, apakah pramuka berguna saat kuliah? Nah, di dalam pramuka, di dalam kalian nanti kuliah, itu juga masih ada kegiatan pramuka, masih ada. Bagaimana pernah saya di UIN itu, sekarang UIN ya, dulu IAIN, sama sampai sekarang di IAIN itu, di UIN itu masih ada kegiatan pramuka. Di Muhammadiyah masih ada kegiatan pramuka. Di Unsri masih ada kegiatan pramuka, semuanya masih ada. Pramuka itu masih ada di baik di universitas, di perguruan tinggi, semuanya masih ada. Namun itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Apakah mau mengikuti kegiatan pramuka? Karena kalau sudah di universitas, sudah di perguruan tinggi, itu lebih banyak lagi namanya kalau kita di SMA ini eskul-eskulnya, kalau di itu kan badan-badannya lebih banyak lagi, bukan hanya pramuka. Lebih banyak lagi, jadi tergantung dengan kalian nanti mau ikut di bagian pramuka ataupun mau ikut di bagian menua ataupun nanti ikut di bagian banyak bagiannya kalau sudah di perguruan tinggi. Jadi silakan. Masih ada kegiatan pramuka di perguruan tinggi, ada sekalian. Khususnya kita ya. Kalian nanti mau kuliah di mana? Masih ada kegiatan pramuka. Namun tergantung kepada kalian dan kalian tidak ada lagi dipaksakan. Bukan kayak di SMA, SD, SMP, mungkin masih dipaksakan oleh guru yang masing-masing, oleh pembina yang masih dipaksakan. Ayo pramuka. Namun setelah di perguruan tinggi tidak lagi. Silakan kalian mau ambil apa, mau pramuka, mau kegiatan lain, itu terserah. Terima kasih ya yang bertanya dari Gita. Ya.
Ada lagi nih Kak. Pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Animas Arun. Mau bertanya Kak, sertifikat dari lomba pramuka, misalnya LTBB, pioneering dan sebagainya, apakah sertifikatnya sangat berguna untuk walaupun sertifikatnya berkelompok? Bagus ya. Jadi sepengalaman kakak di sini ya sekalian, alhamdulillah yang namanya sertifikat, yang namanya piagam pramuka, ya, kemarin itu waktu saya sampai sekarang sih masih ya, saya ada minat di MA Saifullah Laksana itu di Pondok Saifullah Laksana sampai sekarang. Nah, mereka itu yang aktif itu kan nanti ada sertifikat, ada piagam, baik itu dari piagam gugus depan, misalnya kita SMA ILD ini kemarin adakan Persami, itu kan ada piagamnya telah untuk Persami. Kemudian kita sudah yang kelas 11 ya, belum ketemu ya, kelas 11 sekarang untuk Persami belum ada. Hah? Pas di mereka kelas 10. Oh, kelas 10 kemarin ya, Iya, waktu di Morogan. Ya, nah, itu kan sudah dapat ini, sudah dapat piagam. Nah, kalau memang diri kita rajin, diri kita nih apa namanya mau ngumpulin piagam-piagam pramuka, kalau yang sudah pengalaman kakak, ada sekalian, itu mereka bahkan cari kakak, nyari kakak untuk kak, mana kak kemarin piagam aku misalnya kan dia belum dapat, kak mana kak aku minta tolong kak keluarga piagam aku untuk Bantara ataupun Laksana, karena apa? Karena aku nak melok tes polisi kan, aku nak melok tes tentara, itu sangat berguna, ada nilai plusnya, ada nilai tambahannya, piagam, sertifikat, dan pramuka kalau untuk mengikuti kegiatan yang kepolisian, mau tes polisi, mau tes tentara, mau apa saja. Kalau dilampirkan itu biasanya sepengalaman kakak, ada adik kakak yang sudah selesai, bahkan sudah dari tentara, sudah dari polisi, itu kayak gitu. Tahan mereka pada waktu mau daftar, datang lagi karena sudah hilang alasannya piagam itu. Nah, kita akan lagi kita buatkan untuk melengkapi berkas mereka. Alhamdulillah itu sangat bermanfaat karena ada nilai plusnya piagam pramuka itu. Ya, kita lihat di setiap satuan, misalnya mau di polisi itu ada Saka Bayangkara namanya, pramuka Saka Bayangkara itu punya kepolisian, itu bagus saya ada sekalian sampai sekarang. Kemudian di tentara ada di Bidang Kartika. Bidang Kartika itu punya tentara, itu bagus juga. Kemudian di Angkatan Udara itu ada Saka Dirgantara namanya. Kita dekat SMA RTI ini dekat sebenarnya kalau mau ikut Saka Dirgantara ada di Lanun, ada di Lanun. Juga FP juga mantan bukan mantan ya, sudah jadi anggota Saka Dirgantara. Jadi ya jadi yang lain tadi memang sangat berguna. Yang penting kalian rajin kumpulkan piagam kalian, sertifikat pramuka kalian. Kalau memang mau ikut polisi, mau ikut tentara, lampirkan. Itu ada nilai plus. Memang ada nilai plusnya. Ya. Oke, kalau piagam tadi, kalau piagam pramuka itu ada yang namanya ini kan nanti kalau kakak di rumah mau lanjut ke jenjang lebih tinggi lagi, mau kuliah, di piagam itu bisa kakak gunain karena di pramuka itu ada namanya beasiswa prestasi pramuka. Jadi jadi kakak-kakak kumpulin piagamnya tuh mulai dari sekolah, regional maupun nasional, kakak kumpulin karena nanti ada yang namanya sepak ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya ya. Apakah pramuka memiliki sistem senior dan junior terhadap kakak tingkat dan adik tingkat? Silahkan. Oke, sedikit ya kakak jelaskan sistem senior dan junior. Jadi kalau di pramuka sebenarnya sih
nggak terlalu ada kayak gitu. Namun ya kebiasaan kakak-kakaknya lah, aku ini sudah bantara, aku ini baru tamu penegak. Nah itulah yang dikatakan dengan bukannya senior dan junior, tapi adalah menghormati, saling menghormati antara yang sudah duluan, yang baru masuk kelas 10 itu namanya tamu penegak, yang kelas 11 itu namanya penegak bantara, misalnya sudah ini. Yang kelas 12 itu namanya nanti penegak laksana. Jadi tidak ada sebenarnya sistem senior junior. Namun yang ada adalah saling menghargai, saling menghormati antara kalian. Yang kakak kelas itu dipanggil kakak, itu adalah pramuka, saling menghormatinya. Dan kakak-kakak juga tidak bisa sekenang hati untuk kepada adik kelasnya. Itu. Nah, KDP lebih lagi karena KDP ini lebih pengalaman lagi. KDP ini sudah kemana-mana kan, sudah keluar kota mungkin pramukanya. Mungkin bisa lihat di sana ada sistem junior dan seniornya. Terima kasih. Jadi kalau di pramuka itu kadang mau kita tua, mau kita muda, mau kita masih anak-anak, kita tuh dipanggil, semuanya dipanggil kak. Jadi kakak manggil teman-teman di rumah nih, manggilnya kak. Kalau kalian semua manggil kakak itu kak. Jadi kita sama-sama manggil kakak. Jadi kalau ketemu kakaknya ya langsung secara langsung, jangan panggil mbak, jangan. Kita sama-sama manggil kak. Jadi kakak menghormati adik, adik menghormati kakak. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kakak menyikapi siswa yang tidak ingin mendengarkan kakak, padahal jelas kakak sebagai pembina tetapi tetap dirikukan. Ini ya, kalau dalam pramuka itu ada yang bandel, ada yang enggak. Kadang kita udah ngomongin deh harus garis rapi gini, tapi dia nggak mau ini pramuka tuh gini. Cara menyikapinya, kita kalau pakai kekerasan dia akan tutup kuping. Kalau semakin dikeraskan dia akan tutup kuping. Jadi kita lembutkan gitu. Tapi kalau pas kita lembutkan, dia kita ini kamu harus gini biar lebih baik gini gitu. Masih tetap dia nggak mau dengerin, baru kita pakai cara yang kedua, tegas gitu. Kasar jangan, tapi tegas boleh. Gitu. Kalau dalam pramuka itu pembina itu nggak boleh kasar, tapi harus tegas. Jadi adik-adik di rumah tuh, kakak-kakak di rumah itu harus bedain mana tegas, mana kasar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Naufal. Kak mau tanya, selain sebagai panduan, apa fungsi dari buku saku pramuka? Buku saku pramuka, SKU. Kalau itu tuh suatu buku yang kalau kakak-kakak itu masuk pramuka itu dipandu. Selain dipandu itu apa kak? Di dalam pramuka itu ada poin-poin. Kakak mau masuk ke dalam bantaran ya, itu harus isi si SKU itu tersebut. SKU yang pertama itu tentang ketuhanan. Jadi kakak di situ diuji bagaimana tentang isinya, bagaimana ininya. Mungkin kalau ada yang belum paham tentang SKU pramuka, bisa nanti di rumah di searching di Google apa saja sih isi SKU pramuka, apa sih isi buku pandu tersebut. Buku tersebut itu berfungsi untuk menguji atau melihat seterampil apa kalian, sekreatif apa kalian. Itu manfaatnya. Oke, selanjutnya kalau ada yang mau tanya lagi, kalau nggak ada, ini coba semuanya sudah ada pertanyaan? habis punya. Sudah. Dari Rika sudah sih sama kayak kemarin. Oke, kalau tunggu pertanyaan selanjutnya.
Coba mengikuti. Selamat pagi. Pagi. Halo, semuanya katakan halo. Yang mengikuti, ayo. Kameranya hidup disuruh ya Kak. Ayo tolong semuanya buka kamera. Ya, buka kamera. Selamat pagi, katakan semuanya. Jenuh. Ayo katakan halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, ada sekalian. Pagi. Ya, selamat pagi. Angkat tangan semua. Yang hadir, ya bisa dilihat ya. Oke, semuanya. Ada sekalian, coba angkat. Kita udah lama lagi. Kak Febri bisa ambil hiburan dulu kan sebentar. Biar dia jenuh kan. Kasih apalah. Ya, oleh-oleh Kak Febri. Ya, selalu bagaimana dia. Oleh-oleh sedikit ya. Kemarin sudah dari mana kemarin? Paling jauh kemana? Ya, Bogor ya. Coba dikasih oleh-oleh dikit dari Bogor. Coba kami jangan samureng ya. Oleh-olehnya. Ya, ada adik yang mengikuti. Nanti silakan ikuti petunjuk dan arahan KFP. Juga oleh-oleh permainan sedikit atau apa? Yang video tadi belum. Banyak video biar lebih lanjut aja. Lanjut. Game apa? Iya, game. Kita lanjut Kak. Mereka ngikutin. Mereka ngikutin. Game. Apa? Ya, terus. Oke, di sini kakak mau ngasih permainan ya. Permainan ini permainan yang akan mengasah pikiran kalian. Teman-teman di rumah tolong siapkan satu lembar kertas dan satu pena. Yang udah nyiapin, angkat tangannya ya. Yang udah Ayo, ambil kertas. Ambil kertas. Ambil kertas. Ayo tunjukin ke kamera. Nah. Udah tuh. Udah. Satu lagi. Angkat kertasnya yang udah. Yang sudah. Lihat aja. Ini lagi hidup. Yang lainnya. Bukan kamera, tolong dihidupkan ya kameranya. Dan yang udah siap, alat-alatnya diangkat. Sebutin namanya, belum. Ini.
Hati, hidupin. Siti Aisyah, Nuraya, sebutin deh. Sapa. Halo. Tira, Ada Ferdian, Nudin. Nudin. Ada orangnya. Haikal, Naswa, Mutiara. Jangan Ayo, Rizky Kurniawan. aktifin. Ori. Slackline. Sambil kita nunggu yang lainnya ya. Lagi mempersiapkan alat-alatnya. Oke, bagus. Rahmat, Mas. Muda-muda itu lah emang yang bagus. Oke, Kak Rika, ayo buka kameranya. Udah pada siap semua belum ini kertasnya? Oke, yang udah angkat pulpennya. Angkat pulpen. Pulpen atau pensil ya. Ada kertas kan? Kalau kakak-kakak bisa nggak buat titik di kertas itu? Buat titik. Tunjukin. Yang udah angkat tangan ya. Yang udah buat titik angkat tangan. Setelah buat titik, kakak buat lingkaran. Lingkaran. Yang udah buat lingkaran, angkat tangannya. Oke. Nah, sekarang kakak buat titik sama buat lingkaran. Pertama titiknya di tengah lingkaran. Habis buat titik, buat lingkaran. Tapi dengan syarat penanya jangan diangkat. Buat titik di tengah sama lingkaran, tapi penanya jangan diangkat. Ada yang bisa? Ada yang nengok Ira. Kalau ada yang bisa, buat titik. Mbak pena sekolah lagi. Ya, dari kita. Sama, nah itu diangkat itu, nggak boleh Kita diangkat. Ya. diangkat. Yang bisa besok kalau ketemu kakak lagi, kakak kasih hadiah. Ketemu lagi kapan Kak? Buat titik Tadi sama itu lingkaran. Syaratnya penanya jangan diangkat. Jadi langsung tuh, buat titik sama lingkaran. Titik. Kita mencoba lagi. Coba kakak dulu tadi. Ada yang bisa? Kakaknya ucap lagi. Ayo mikir. Ada yang Kakaknya mau masih belajar? contoh terakhir lagi. Terakhir. Kakak mana sini? Kami. Ngajar tiap hari. Kakak kasih waktu 3 menit. Buat titik sama lingkaran. Kalau ada yang udah bisa, Ada dan dia angkat mahasiswa. tangan ya. Buat titik sama lingkaran. Mau lagi siswa sini. Untuk kamera di Pakai kertas sama pena. Titiknya di tengah lingkaran. Ada yang bisa dikasih waktu. Ada yang bisa? Ini. Mati dulu kamera. Kita lagi tidur. Nah itu tuh. Siapa Najwa Ayu? Ada yang bisa? Kalau ada yang udah dijawab, Berkurang sudah. praktek ya. Berkurang. Tadi 100. Buat titik sama lingkaran. Biasanya kalau buat titik sama lingkaran, penanya diangkat kan. Nah, ini nggak tahu gimana caranya buat titik di tengah sama lingkaran. Penanya nggak boleh diangkat. Titik
sama lingkaran. Udah nyerah, Kak. Yang kreatif pasti bisa. Yuk, yang tiduran bangun yuk, yang tiduran. Lagi gambar. Ada yang bisa nggak? Hadiahnya menunggu. Nggak bisa ya? Oke, kalau nggak bisa, kakak kasih tahu ya. Oke, perhatiin. Membuat titik sama lingkaran, tapi dengan syarat penanya nggak boleh diangkat. Perlu bantuan? Bantuan? Perlu bantuan? Megang kertasnya. Oke. Oh, mikrofonnya aja dipegang. Mikrofon. Membuat titik sama lingkaran. Kelihatan ya? Kelihatan nggak titiknya? Kelihatan. Kayaknya ada lah. Nah, biar penanya nggak diangkat, si kertasnya ini ditekuk, dilipat, begini, dan sampai penanya keangkat. Langsung kita putarkan, Suruh mereka nyumbul. terus kita angkat si kertasnya ini tadi, baru kita membuat lingkaran tanpa penanya diangkat. Oke. Tuh, jadi angkat. Coba ada yang bisa ada cara. Oke, sekarang ada yang mau praktek nggak? Ada yang bisa membuat titik Coba. dan lingkaran penanya jangan diangkat. Pertama kita buat titik di tengah, jangan diangkat ya penanya. Titik di tengah, udah terus si kertas kita lipat kayak gini, kita buat lingkaran dan diangkat terus kita lingkarin. Setelah itu kita angkat si kertasnya jadi dari lingkaran. Oke, Tanpa coba. mengangkat pena. Coba. Ada yang mau coba? Di rumah. Yang bisa Ada yang tunjukin. di rumah? Yang bisa angkat tangan? Coba. Yang sudah jadi. Ada itu. Membuat dari lingkaran tanpa mengangkat pena. Ada yang belum paham? Boleh ditunjukin kalau yang udah jadi lingkaran. Yang udah jadi boleh tunjukin kertasnya ke kamera. Tanpa ngangkat. Boleh juga kertasnya diangkat ya. Yang udah ngerti. Oke, kita lihat ini ya. Nah, Oke, buat titik. Satu titik, ayo. Bikin satu titik, instruksikan nggak? Oh. Oke, pertama kita buat titiknya. Kelihatan ya? Buat titik di tengah. Buatnya di bawah juga nggak apa-apa. Kalau ada meja di meja. Buat titik di tengah. Habis itu si kertasnya ini ditekuk. Gini. Siapa yang bisa? Tapi menanya jangan diangkat. Gini. Terus kita buat lingkaran lewat si lipatan ini. Baru kita buka si lipatannya. Jadi jadilah lingkaran kayak gini. Tanpa mengangkat pena. Oke. Coba juga lagi. Ya langsung dipraktekin. Kalau yang kurang paham atau kurang ngerti, kurang kelihatan, silakan ditanyakan. Oke, Muhammad Naufal. Buat titik. Naufal. Ayo Kak Naufal. Buat titik. Habis itu diputar. Semuanya perhatiin Kak Naufal ya.
Ada yang kelihatan nggak? Yang lain. Mana? Ini nih, Gita. Dua titik. Ya, bagus. Dua titiknya di dekat lipatan ya, Kak. Dua titik. Jangan diangkat ya. Oke. Diangkat. Oke. Udah berusaha, jadilah. Lingkaran benar. Kak Gita Juwita. Bisa oke. Wah, jadi itu tadi dari Kak Gita. Cepat paham ya. Bisa buat lingkaran titik dan lingkaran tanpa mengangkat pulpen. Ada yang mau coba lagi? Sudah kayaknya, Pak. Habis ya? Sudah mencoba masing-masing. Oke, kalau udah mencoba masing-masing, terima kasih udah mau berpikir kreatif untuk mencari titik dan lingkaran. Walaupun lihat dulu dari kakaknya. Nanti kalau mau ngasih games kedua, ini kayak matematika gitu loh. Permainan matematika. Permainannya itu agak mirip kayak Sudoku. Kakak-kakak di rumah buat 9 kotak persegi panjang dengan 9 kotak. Ayo buat ini dulu persegi panjang dengan 9 kotak. Yang kotaknya udah jadi, kertasnya diangkat ya. Diangkat. Ini sulap loh. Dua kotak, 9 kotak. Oke, karena semua udah selesai. Yang lain kita tunggu ya. Yang lain 9 kotak. Yang kotaknya udah jadi, kertasnya diangkat. Ayo, diterangkan 9 kotak di situ. Nah, mungkin bedakan jadi yang duluan duluan tunjukkan hasilnya, dan nanti kami catat poinnya 100. Saya kasih nilai A yang duluan untuk menyelesaikan apa yang saya perintahkan. Ada sekalian, ada 9 kotak di situ. Silakan ada sekalian secepat mungkin isi kotak-kotak tersebut dari angka 1 sampai 9, 1 sampai 9, dan pada akhirnya semua baik itu horizontal maupun sebaliknya itu akan apabila ditambahkan itu hasilnya adalah 15. Tidak ada lebih dan tidak boleh mengulang huruf. Biasanya 5 tambah 5 tambah 5, nah, tidak bisa lagi. Karena cuma satu kali tulis saja. Angka itu hanya 1 kali tulis. Kita sudah tulis 1 tambah 3 tambah 4. Nah, kayak gitu. Nanti ke bawah kayak gitu juga, ke samping kayak gitu. Kemudian dia mirip pun kayak gitu. Harus hasilnya 15 semua. Seperti mungkin yang bisa silakan kerjakan. 9 kotak itu hanya diisi dari angka 1 sampai angka 9. Tidak boleh ganda, tidak boleh 2 kali ditulis,
Hasilnya harus 15 semua. Terima kasih. Jawabannya semuanya kalau ditulis itu 15 ya. Kalau di sini ada 9 kotak. Kakak-kakak di rumah cukup menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Hanya nomor 1 sampai nomor 9. Angkanya nggak boleh diulang. Nanti angka 1 sampai 9 itu disusun taruh di 9 kotak. Kalau dijumlahkan ke samping ya isinya 15, ke bawah 15, silang juga 15. Jadi mau ditambahkan kemana pun dia akan menghasilkan angka 15. Kelas 10. Boleh dicoret-coret dulu ya, nanti baru dipindahkan, baru itu ditunjukkan. Kemanapun menjumlahkan isinya adalah 15. Boleh dicoba-coba dulu. Boleh ditaruh di atas angka berapa, di bawah angka berapa. Kotaknya hanya 9 kan ya? Masih selesai berarti. 9. Yang sudah? Silakan juga yang sudah. Cuma dikit. Yang sudah tunjuk. Yang sudah tunjukkan. Yang udah dikerjakan tunjukkan ya, tunjukkan. Angkat Oke, kertasnya. Kak Nadia. Nadia mana? Kelas berapa? 11. Kenapa 11 ini dikasih? Masih ini. Nah, Kak Nadia lebih jelas lagi. 2. Bilang. 9 tambah 2. Oke, Kakak koreksi dulu. Salah ya? 9 tambah 2 tambah 4. Tunjukin lagi lebih jelas. Tunjukin si Nadia. Nah. Kakak koreksi dulu ya. 9 tambah 8 tambah 7 sudah lebih 15. Langsung aja biar ini. Ya, Kak Nadia, buka lagi Kak Nadia. Coba tunjukkan lagi. Kak Nadia, halo. Ya, Kak Nadia, sudah selesai ya. Namun itu ada yang salah enggak? Kalau 9 tambah 8 tambah 7. Yang silang ke bawah. 9 tambah 8 tambah 7 itu lebih daripada 15 ya? Berarti salah. Hasilnya harus 15 ya? Coba ulang lagi. 15 semua. Dikit lagi. Dikit lagi Kak ya. Itu yang silang salah. Ada yang udah lagi, langsung diangkat kertasnya. Ada Kak Ratu. Semuanya Ratu mana? Oke Kak Ratu, kita koreksi dulu ya. Benar. Oke. Kak Ratu. Fotoin. Simpan tadi, silakan. 8, 4, 6, 2. Oke Kak Ratu, benar. Jadi kakak-kakak di rumah yang lainnya coba lihat hasil dari Kak Ratu. Tunjukin wajahnya lah. Kak Fotoin. Ratu, halo, tunjukin wajahnya sama tunjukin kertasnya ya. Senyumnya mana? Biar teman-temannya tahu Kak Ratu yang Kak mana. Ratu tuh yang Kak Ratu mana? pintar banget kalau soal hitung. Pokoknya mana? Pokoknya mana? Wajahnya mana? Wajahnya mana? Kak Ratu, halo. Gak usah nak tacap dulu. Kasih apa ini? Gak usah nak tacap dulu. Biar teman-temannya pada tahu. Kejilbab deh. Wah, Masya Allah cantiknya. Kasih apa? 11. 11. Mana jawabannya tadi? Jawabannya kasih tahu jawabannya. Ya. Oke. Ya. Itu benar. Ada sekalian. Apa rumusnya? Sebenarnya mudah. Rumus itu secepat kilat. Rumusnya adalah angka genap itu ditaruh di sudut-sudutnya. Baru tinggal nambahin. Ini angka genap 2, 4, 6, 8. Ditaruh di ujung-ujung.
baru tinggal tambahin semuanya. Selesai. Ya. Itu begitu adik sekalian. Untuk game berhitung. Bukan berhitung saja ya. Tuh. Sudah? Si semangat tetap. Isi. Oke, adik sekalian. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatian adik sekalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan semester depan kita bisa tetap muka. Semester tahun depan bisa kegiatan bersama kembali. Karena itulah pramuka yang sebenarnya adalah banyak kegiatan di lapangan daripada di ruangan. Dan sekalian tetap semangat. Terima kasih dan terima kasih pada untuk bagi hari ini atas nama saya pribadi. Apabila kurang paham, kurang untuk penyampaian materi pada pagi hari ini, kakak minta maaf dan terima kasih dari kakak sekali lagi. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada KDP dulu karena KDP tadi juga buka. Silakan KDP untuk salam selanjutnya. Salam pramuka dari saya. Oke, terima kasih ya yang hari ini udah aktif mengikuti materi yang udah kakak paparkan hari ini. Semoga ilmu yang kakak kasih ke kakak-kakak di rumah bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Nanti mungkin lain kali akan kakak jawab karena waktunya juga banyak. Tadi itu sebagian dari permainan dalam pramuka untuk menguji kekreativitasan, menguji kecerdasan kakak-kakak di rumah. Anggap aja itu olahraga ya. Mungkin ini juga waktunya udah mau habis. Kakak mohon maaf kalau ada salah dari kata-kata. Mungkin ada yang nggak memuaskan bagi kakak-kakak di rumah. Kakak mohon maaf dan kakak mohon kakak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.